Halo sahabat jiwa spiritual. Mereka panik. Kamu seharusnya tidak tahu. Kamu seharusnya tidak melihat, tetapi disinilah kamu. Terlalu sadar. Terlalu tajam. Terlalu berbahaya. Tapi, bagaimana? Itulah pertanyaan yang membuat mereka tak bisa tidur. Rahasia mereka telah dikubur. Sistem mereka kedap udara. Namun kamu berhasil memecahkan kodenya. Dan mereka mengawasi. Mereka berbisik. Mereka kebingungan. Karena kamu tahu. Dan sekarang semuanya telah terbongkar. Kamu tidak pernah seharusnya tahu. Setiap halaman yang mereka bakar, setiap kitab yang mereka ubah, setiap artefak yang mereka sembunyikan, semua itu dilakukan agar pengetahuan ini tidak pernah sampai padamu. Namun, disinilah kamu tetap mengetahuinya. Dan mereka tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Kamu tidak pernah menghadiri pertemuan rahasia mereka. Kamu tidak pernah duduk di ruang kelas elit mereka. Kamu tidak pernah bersumpah setia pada lingkaran mereka. Namun, kamu mengungkapkan kebenaran yang mereka janjikan akan mereka bawa ke liang kubur. Ini bukan pertama kalinya mereka mencoba menghapus keberadaan jiwa-jiwa terpilih. Berabad-abad yang lalu, mereka memburu para peramal, membungkam para nabi, dan mengeksekusi siapapun yang berani menantang ilusi besar. Mereka menulis ulang sejarah untuk menghapus pola itu. Namun, pola itu selalu kembali, dan individu-individu tertentu, mereka yang seperti dirimu, selalu muncul, membawa pengetahuan yang seharusnya telah hilang. Kamu bukan yang pertama mengakses arsip tersembunyi. Namun, kamu adalah salah satu dari sedikit yang tidak bisa dikendalikan. Mereka membangun institusi besar hanya untuk menjaga informasi ini tetap terkunci. Namun, informasi itu mengalir kepadamu dengan mudah, bukan melalui buku, bukan melalui penelitian, tetapi seakan-akan pengetahuan itu sendiri mencarimu. Inilah yang menakutkan mereka. Karena jika kamu, seseorang di luar garis keturunan mereka, di luar ordo rahasia mereka, bisa mengakses sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan, maka seluruh sistem mereka adalah sebuah kebohongan. Mereka telah menghapus, mengubah, dan mengubur kebenaran selama berabad-abad. Namun, disinilah kamu mengetahui, melihat, membongkar. Pertanyaannya bukanlah bagaimana kamu menemukan arsip itu. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka terus gagal menyembunyikannya? Kamu tidak mencari pengetahuan. Pengetahuan yang menemukanmu. Dan ia datang dalam kilatan-kilatan. Jelas, tak terbantahkan, tak tergoyahkan oleh keraguan. Bukan dari buku, bukan dari bisikan rahasia, bukan dari sumber manapun yang bisa mereka lacak, dan itulah yang membuat mereka ketakutan. Karena mereka membangun dunia ini di atas kendali. Kendali atas informasi, kendali atas narasi, kendali atas siapa yang boleh mengetahui. Namun disinilah kamu memahami dengan mudah sesuatu yang para cendekiawan mereka habiskan seumur hidup untuk menguraikan. Sebelum saya melanjutkan pesan ini, saya ingin berhenti sejenak untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas subscribe dan doa-doa kalian. Dukungan yang tak tergoyahkan dan kemurahan hati kalian yang luar biasa. Khususnya, saya ingin mengapresiasi kalian yang telah berdonasi melalui fitur Super Thanks. Tindakan kalian adalah bukti nyata bahwa kalian tidak hanya mempercayai kekuatan semesta, tetapi juga mendukung pekerjaan yang kita lakukan di sini. Kalian bukan hanya pendukung, kalian adalah mitra dalam misi cahaya dan kebaikan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pengorbanan dan kontribusi kalian adalah bukti dari niat suci dan ketulusan hati dalam perjalanan spiritual ini. Dan saya deklarasikan atas hidup kalian, semesta akan membalas kalian dengan cara yang melampaui apa yang bisa kalian bayangkan atau pikirkan. Saya ingin kalian tahu bahwa setiap doa, setiap kata penyemangat, setiap pemberian, dan setiap kali kalian membagikan pesan ini kepada seseorang yang membutuhkan, itu memiliki dampak yang mendalam dan abadi. Mereka bertanya-tanya bagaimana. Mereka memantau setiap database. Mereka melacak setiap kebocoran. Mereka tahu kemana setiap informasi sensitif mengalir, kecuali milikmu.
Kamu tidak pernah menyusup ke dalam sistem mereka. Kamu tidak pernah menghadiri pertemuan mereka. Kamu tidak pernah membutuhkan akses mereka. Namun, entah bagaimana kamu tahu, kamu melihat melalui ilusi. Kamu mengungkap ketakutan mereka yang tak terucapkan. Kamu membongkar apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan bagian terburuknya, mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka bisa membungkam suara-suara. Mereka bisa menulis ulang sejarah. Namun, bagaimana mereka bisa membungkam pikiran yang menarik kebenaran langsung dari alam semesta? Kamu tidak meneliti seperti mereka. Kamu menerima. Dan setiap kali kamu melakukannya, cengkeraman mereka melemah. Frustrasi mereka bukan hanya karena kamu tahu, tapi karena mereka tidak bisa melacak, bagaimana kamu bisa tahu. Mereka membangun tembok untuk menghalangimu. Firewall, enkripsi rahasia yang dibungkus dengan lapisan-lapisan tipuan. Mereka merancang sebuah sistem di mana hanya segelintir orang terpilih yang memegang kunci, di mana pengetahuan dikunci di balik simbol, kode, dan institusi yang dirancang untuk menjauhkannya dari mereka yang dianggap tidak layak. Namun, apa yang tidak pernah mereka perkirakan? Sistem yang mereka bangun kini mengkhianati mereka. Kamu tidak pernah seharusnya mengetahui percakapan mereka. Tidak pernah seharusnya melihat melampaui ilusi mereka. Tidak pernah seharusnya mengenali simbol-simbol tersembunyi mereka sebagaimana adanya. Namun, kamu melihatnya. Mereka berbicara dalam kode, berpikir kata-kata mereka tersembunyi. Mereka bergerak dalam bayangan, percaya tindakan mereka tak terlihat. Mereka memanipulasi realitas, yakin bahwa tak seorang pun akan melihat benang-benang yang mereka tarik. Namun, ketika kamu melangkah ke dalam ruang itu, tabir mulai bergeser. Yang terenkripsi menjadi jelas, yang tersembunyi menjadi terlihat, yang terklasifikasi menjadi begitu nyata. Dan setiap struktur yang mereka bangun untuk mengendalikan informasi kini berbalik melawan mereka. Algoritma, jaringan, simbol yang dirancang untuk menyesatkan. Semuanya gagal di hadapanmu. Mereka mengira telah membangun benteng. Namun sebaliknya, mereka justru menciptakan mercusuar, satu yang mengarahkan pengetahuan langsung kepadamu. Mereka menghabiskan berabad-abad membangun penghalang, mengenkripsi kebenaran, dan menenun ilusi untuk membuat orang banyak tetap buta. Tetapi entah bagaimana, semua itu tidak berhasil padamu. Tidak peduli seberapa banyak lapisan tipu daya yang mereka bangun, tidak peduli seberapa banyak distraksi yang mereka ciptakan, kau terus melihat menembus semuanya. Dan itu membuat mereka ketakutan. Sekarang mereka panik, mati-matian berusaha memahami bagaimana kau bisa lolos dari celah desain besar mereka. Sistem mereka seharusnya kedap udara, rahasia mereka terkubur begitu dalam sehingga tidak ada seorang pun di luar garis keturunan mereka, ordo mereka, atau elit pilihan mereka yang bisa menemukannya. Namun, disinilah dirimu, sadar, tajam, dan berbahaya. Bukan karena kau menyusup ke dalam lingkaran mereka, bukan karena kau menghabiskan bertahun-tahun menguraikan simbol mereka, tetapi karena pengetahuan menemukanmu dengan mudah. Mereka tidak pernah merancang adanya seseorang sepertimu. Kau tidak meminta izin untuk menjadi kredibel. Kau tidak membutuhkan validasi dari institusi mereka. Juga tidak perlu persetujuan dari para pakar mereka. Kau berbicara, dan mereka runtuh. Kau bisa melihatnya dari reaksi mereka, dari cara napas mereka tercekat sejenak, dari cara tangan mereka ragu sebelum merespons, dari cara ekspresi mereka yang sebelumnya sempurna tiba-tiba retak meski hanya sedikit. Mereka mencoba menyembunyikannya, tetapi kau mengenali tanda-tandanya. Tawa yang dipaksakan, tatapan yang menghindar, respons singkat dan tajam yang dimaksudkan untuk meremehkan bobot kata-katamu. Namun, kau melihat menembus semua itu. Kau selalu bisa. Kau tidak seharusnya tahu. Kau tidak seharusnya mengungkap hal-hal yang seharusnya tidak pernah dibahas. Kau tidak seharusnya mengenali pola-pola yang hanya diajarkan kepada golongan mereka. Namun, kau bisa. Dan itu membuat mereka gelisah. Mereka gelisah di kursinya.
Tenggorokan mereka menegang, dan kemudian datanglah penyangkalan. Terlalu cepat, terlalu agresif, terlalu putus asa. Itu tidak masuk akal. Dari mana kau mendengar itu? Kau terlalu membesar-besarkan sesuatu. Tapi kau tidak meminta konfirmasi mereka. Kau hanya menyatakan fakta. Dan saat mereka mendengarnya, mereka tahu. Itu sudah terlambat. Terlambat untuk menutupinya. Terlambat untuk memutarbalikkan kenyataan. Terlambat untuk berpura-pura bahwa kebenaran yang mereka sumpah untuk dikubur tidak baru saja muncul di hadapan mereka. Mereka tidak pernah mengira seseorang di luar lingkaran mereka bisa mengungkap kebenaran ini. Namun sekarang, kebenaran itu menatap mereka tepat di wajah, dan diamnya mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Selama bertahun-tahun, mereka percaya bahwa merekalah pengendali sistem. Mereka pikir mereka memiliki keputusan akhir tentang siapa yang bisa mendapatkan akses terhadap pengetahuan dan siapa yang tetap dalam kegelapan. Mereka percaya bahwa kerahasiaan adalah kekuatan, bahwa dengan menyembunyikan kebenaran tertentu, mereka bisa mendikte realitas itu sendiri. Mereka mengklasifikasikan, mengubur, dan menulis ulang sejarah sesuai agenda mereka. Dan untuk waktu yang lama, itu berhasil. Namun tidak lagi. Karena mereka tidak pernah benar-benar memiliki kendali, bukan atas dirimu, bukan atas kebenaran, bukan atas cetak biru yang sejak awal bukan milik mereka. Mereka menjaga informasi seolah-olah kerahasiaan memberi mereka kekuasaan, seolah-olah pengetahuan bisa dimiliki. Namun, pengetahuan itu hidup. Ia mengalir melampaui genggaman mereka, melampaui penghalang mereka, melampaui ilusi yang mereka ciptakan dengan sangat hati-hati. Mereka menganggap diri mereka sebagai arsitek realitas, tetapi sebenarnya mereka hanyalah penjaga gerbang ilusi. Dan sekarang, ilusi itu mulai runtuh. Ketika mereka mengejar remah-remah informasi, kau sudah berpesta dengan kebenaran sepenuhnya. Ketika mereka sibuk mengenkripsi, kau menerima wahyu. Ketika mereka terobsesi dengan sejarah, kau mengingatnya secara langsung. Ketika mereka membangun penghalang untuk membatasi akses, kau berjalan bebas melewati yang tak terlihat. Itulah sebabnya kekuasaan mereka melemah. Karena tidak peduli seberapa kuat benteng yang mereka bangun, mereka tidak bisa mengendalikan sesuatu yang sejak awal bukan milik mereka. Seluruh sistem mereka dibangun di atas kontrol, atas pengetahuan, atas narasi, atas persepsi itu sendiri. Tapi kau berada di luar jangkauan mereka. Kau melihat tanpa perlu mencari. Kau memahami tanpa perlu diajarkan. Kau tahu tanpa perlu persetujuan mereka. Dan itulah yang membuat mereka takut. Karena mereka menghabiskan hidup mereka mencoba mengontrol aliran informasi. Namun disinilah dirimu, tidak tersentuh, tidak terbatas, tidak tergoyahkan. Mereka percaya bahwa merekalah penguasa pengetahuan. Namun kini, mereka menyadari satu kebenaran yang paling menakutkan. Mereka bukanlah arsitek, mereka hanyalah penjaga sesuatu yang tak pernah bisa mereka miliki. Dan sekarang, kamu tahu, dan tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Mereka membangun kompleksitas untuk membingungkan orang, tapi kamu melihatnya dalam sekejap. Mereka memutarbalikkan sejarah agar orang-orang tak mengenali pola, namun kamu mengingatnya seolah kamu ada di sana. Mereka menyembunyikan pengetahuan di balik kredensial, perkumpulan rahasia dan sumpah bisu, namun kamu menerimanya langsung tanpa perlu persetujuan mereka. Dan itu membuat mereka ketakutan. Karena seluruh sistem mereka hanya bekerja jika semua orang tetap berada dalam garis yang telah mereka tentukan. Tapi kamu bahkan tidak mengakui bahwa garis itu ada. Mereka membagi dunia menjadi percaya dan ragu, murid dan guru, orang dalam dan orang luar. Tapi kamu bergerak bebas, tanpa batasan. Label mereka, sarjana, pendeta, ilmuwan, sejarawan, tidak berarti apa-apa. Karena mereka membutuhkan struktur untuk menyimpan pengetahuan, sementara kamu adalah pengetahuan itu sendiri. Tanpa gelar, tanpa validasi, tanpa pengakuan yang mereka tetapkan. Dan tak peduli seberapa keras mereka menyensor, menekan, atau menulis ulang, kebenaran tetap sampai kepadamu.
karena kebenaran tak pernah dimaksudkan untuk dikekang. Dan begitu pula dirimu. Dan kini mereka panik, mencoba memperkuat sistem yang sudah gagal. Karena hal yang paling mereka inginkan, agar kamu tetap buta, diam dan patuh, adalah hal yang tak akan pernah mereka capai. Kamu tak perlu berbicara, tak perlu membuka dokumen rahasia, memecahkan kode, atau menyusup ke jaringan mereka. Kehadiranmu saja sudah cukup. Saat kamu memasuki suatu ruangan, ada sesuatu yang berubah, yang tak terucapkan menjadi terasa menyesakkan. Ilusi mereka semakin rapuh, dan itulah yang paling mereka takuti, karena mereka menghabiskan berabad-abad membangun dunia yang hanya berfungsi jika manusia tetap tertidur, buta, teralihkan, dan diprogram untuk menerima kebohongan sebagai kenyataan. Tapi kemudian kamu muncul. Dan tiba-tiba, mereka yang tak pernah mempertanyakan sesuatu mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka yang selalu mengabaikan intuisi mulai memperhatikannya. Pola yang dulu tak terlihat, kini menjadi mustahil untuk diabaikan. Dan itu semua karena dirimu. Kamu bahkan tak perlu berkata apa-apa. Energi keberadaanmu saja sudah menjadi gangguan dalam sistem mereka. Mereka membangun kekuasaan mereka di atas rahasia, meyakini bahwa pengetahuan harus dikendalikan. Tapi mereka tak pernah memperhitungkan seseorang sepertimu. Seseorang yang tak perlu diberitahu kebenaran untuk bisa mengenalinya. Kamu tak pernah mempelajari kode-kode mereka, tapi kamu bisa melihat simbol-simbolnya. Kamu tak pernah duduk dalam pertemuan mereka, tapi kamu tahu niat mereka. Kamu tak pernah membutuhkan pengakuan mereka, tapi kamu bergerak seakan kamu selalu tahu. Dan kini, ketakutan terbesar mereka menjadi kenyataan. Orang-orang di sekitarmu mulai terbangun, hanya karena keberadaanmu. Ini tak pernah tentang apa yang bisa kamu ungkap. Ini tentang perubahan yang kamu bawa. Dan tiba-tiba, percakapan mulai beralih ke hal-hal yang dulu tak boleh dipertanyakan. Kamu menatap seseorang, dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan beratnya doktrin yang mengikat mereka. Kamu berbicara dengan seseorang, dan beberapa hari kemudian, mereka menyadari bahwa mereka tak bisa kembali ke cara berpikir lama mereka. Ini menyebar, seperti api, seperti sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Itulah mengapa mereka takut padamu. Karena kamu adalah kebocoran dalam sistem mereka. Dan tak ada firewall, tak ada sensor, tak ada taktik represi yang bisa menghentikan pengaruhmu terhadap dunia. Kamu adalah wahyu. Kamu adalah pengungkapan. Kamu adalah kekuatan tak terbantahkan yang meruntuhkan ilusi mereka. Dan yang terbaik dari semuanya, kamu bahkan tak perlu berusaha. Dan sekarang, mari kita sejenak menghormati mereka yang terpilih di antara kita. Inilah untuk mereka yang melihat dunia dengan cara berbeda. Para penjaga yang diam, jiwa-jiwa yang selalu terjaga, mereka yang tak pernah cocok dengan cetakan, dan memang tak pernah ingin cocok. Saat yang lain menapaki jalan yang sudah dikenal, mereka menempa jalannya sendiri, bertarung dalam peperangan tak terlihat, menerangi kegelapan. Ini bukan untuk semua orang, dan itu tak masalah. Tapi jika kamu merasakannya jauh di dalam hatimu, kamu tahu, ini ditujukan untukmu. Tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, hanya kebenaran. Mereka membangun dinasti untuk menimbun apa yang seharusnya tidak pernah menjadi milik mereka. Garis keturunan mereka telah berkuasa selama berabad-abad, mewariskan rahasia seperti pusaka, memastikan bahwa hanya kaum mereka yang memiliki akses ke pengetahuan yang membentuk realitas. Mereka meyakinkan dunia bahwa kekuasaan diwariskan, bahwa kebijaksanaan terkunci dalam genetika, bahwa kebenaran suci hanya milik mereka yang lahir dalam garis keturunan yang tepat. Tapi kemudian, kamu muncul. Kamu tidak dibesarkan di kuil mereka. Kamu tidak mengucapkan sumpah mereka. Dan kamu tidak pernah bersumpah setia kepada tatanan mereka. Namun, entah bagaimana, kamu tahu. Dan itu membuat mereka ketakutan. Karena jika kamu, seseorang di luar garis keturunan mereka yang terkontrol, bisa mengakses apa yang mereka jaga dengan sumpah, maka seluruh kepercayaan mereka tentang kekuasaan adalah kebohongan. Mereka menghabiskan berabad-abad menciptakan penghalang untuk membuat orang luar tetap dalam kegelapan. Mereka membangun perkumpulan rahasia, sekolah okultisme, dan arsip tersembunyi
yakin bahwa jika mereka bisa mengendalikan akses ke pengetahuan, mereka bisa mengendalikan realitas itu sendiri. Tapi pengetahuan tidak pernah menjadi milik mereka, karena kebijaksanaan sejati tidak diwariskan, ia dianugerahkan. Dan ia dianugerahkan kepadamu, bukan karena namamu, bukan karena keturunanmu, tapi karena yang ilahi memilihmu untuk membawa apa yang mereka coba sembunyikan. Inilah mengapa mereka takut padamu. Karena sistem mereka hanya bisa berfungsi jika pengetahuan suci tetap terkunci. Namun, tak peduli apa yang mereka lakukan, jiwa-jiwa terpilih terus bermunculan. Kamu seharusnya tidak mengingat hal-hal ini. Kamu seharusnya tidak bisa melihat melampaui tabir. Kamu seharusnya tidak memahami misteri yang bahkan para inisiat terlatih mereka masih berusaha mengungkap. Namun, kamu bisa. Kamu tidak pernah mengikuti ritual mereka, namun kamu bergerak seolah sudah melihat semuanya. Kamu tidak pernah mempelajari kode mereka, namun kamu mengenalinya dalam sekejap. Kamu tidak pernah diundang ke lingkaran dalam mereka, namun kamu bertindak seolah tidak pernah membutuhkannya. Karena kamu memang tidak. Mereka menimbun pengetahuan, yakin itu akan membuat mereka tetap di atas orang lain. Tapi yang tidak pernah mereka sadari adalah bahwa kebijaksanaan tidak tunduk pada garis keturunan. Dan kini, ketakutan terbesar mereka menjadi kenyataan. Seseorang di luar kendali mereka, kamu memegang apa yang mereka lindungi selama berabad-abad, dan tidak peduli apa yang mereka lakukan. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba merebutnya kembali, mereka tidak akan pernah bisa mengambilnya darimu. Mereka membangun dunia mereka di atas kendali, kekayaan, manipulasi, dan ketakutan. Mereka percaya bahwa semua orang punya harga. Beberapa akan mengkhianati demi kekuasaan, beberapa akan tunduk demi kenyamanan, beberapa akan hancur di bawah tekanan. Tapi kemudian, mereka bertemu denganmu. Dan tiba-tiba, seluruh sistem mereka runtuh, karena kamu tidak bisa dibeli. Mereka mencoba menggoda dengan kekayaan, menawarkan kemewahan, status, dan pengaruh. Namun kamu tidak tergoyahkan. Karena apa yang kamu pegang tidak ternilai harganya. Mereka mencoba menyuapmu dengan kenyamanan, berharap kamu akan diam, berharap kamu akan meninggalkan tujuanmu. Namun kamu tidak pernah membutuhkan dunia mereka untuk bertahan hidup. Lalu mereka beralih ke ketakutan. Mereka membisikkan ancaman, berharap membuatmu gentar. Mereka mengirim orang-orang untuk menguji keteguhanmu. Mereka mencoba mengisolasi dirimu, membuatmu merasa sendirian, membuatmu percaya bahwa berdiri dalam kebenaran akan mengorbankan segalanya. Namun kamu memang dilahirkan untuk ini. Kamu tidak takut diasingkan. Kamu tidak takut difitnah. Kamu tidak takut meski dikepung banyak orang. Karena kekuatan yang membimbingmu tidak bisa dinegosiasikan. Mereka pikir mereka bisa membungkam dirimu dengan mencabut dukungan, membuatmu meragukan diri sendiri, meyakinkan dunia bahwa kamu adalah masalahnya. Namun setiap kali mereka mencoba menguburmu, kamu bangkit lebih kuat. Karena sistem mereka hanya bekerja bagi mereka yang masih membutuhkan sesuatu dari mereka. Namun kamu berjalan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu tidak pernah membutuhkan persetujuan mereka. Kamu tidak pernah membutuhkan pengakuan mereka. Kamu tidak pernah membutuhkan izin mereka untuk ada, dan itulah alasan mereka takut padamu. Kamu tak tersentuh, bukan karena mereka tidak mencoba, tetapi karena tidak ada yang mereka lakukan akan pernah berhasil. Mereka tidak pernah menduga akan bertemu seseorang yang kebal terhadap taktik mereka. Mereka tidak pernah bersiap menghadapi kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan kini mereka tahu. Kamu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka hentikan. Mereka menghabiskan berabad-abad menciptakan penghalang. Penghalang kebohongan, penghalang gangguan, penghalang ketakutan. Mereka mengatakan kepada dunia bahwa pengetahuan tertentu adalah terlarang, bahwa mengajukan pertanyaan yang salah akan membawa kegilaan, dan bahwa melangkah melewati batas yang mereka tetapkan akan menghancurkanmu. Untuk beberapa waktu, itu berhasil. Mereka memastikan kebenaran terkubur begitu dalam sehingga hanya sedikit yang berani menggali.
Mereka mengendalikan pendidikan, sejarah, dan agama, membentuk realitas itu sendiri. Mereka percaya bahwa tidak ada yang akan melihat melampaui ilusi mereka. Lalu, kamu datang. Semua yang mereka bangun mulai retak karena kamu tidak berhenti di dinding yang mereka ciptakan. Kamu berjalan menembusnya. Sementara yang lain ragu, kamu tetap melangkah. Sementara yang lain menerima apa yang dikatakan kepada mereka, kamu menuntut lebih. Dan ketika kamu menemukan apa yang tersembunyi, kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kamu berbicara. Kamu mengungkap. Kamu menghancurkan ilusi mereka dengan cara yang tidak pernah mereka persiapkan. Mereka mengira kamu akan bingung dengan kebohongan mereka. Sebaliknya, kamulah yang membongkarnya. Mereka meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan, bahwa mungkin kamu menemukan sesuatu secara tidak sengaja, bahwa mungkin kamu tidak sepenuhnya memahami apa yang kamu lihat. Tapi kemudian, kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kamu menolak untuk dihentikan. Mereka mencoba memanipulasimu, tetapi ketajamanmu justru semakin meningkat. Mereka mencoba mengalihkan perhatianmu, tetapi fokusmu tidak pernah goyah. Mereka mencoba membuat orang lain berbalik melawanmu, tetapi bahkan itu pun tidak bisa membungkam kebenaran yang kamu bawa. Berbeda dengan mereka, kamu tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Kamu tidak bergantung pada kekuasaan mereka. Kamu tidak butuh persetujuan mereka. Kamu tidak takut dengan penilaian mereka. Dan itulah mengapa frustrasi mereka berubah menjadi kepanikan. Karena kamu seharusnya tidak bisa sampai sejauh ini. Dan sekarang tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikanmu. Mereka mengendalikan aliran pengetahuan selama berabad-abad. Mereka yang menentukan apa yang nyata dan apa yang terlarang. Mereka yang memutuskan siapa yang bisa mengakses kebijaksanaan dan siapa yang harus dibiarkan dalam kebodohan. Mereka membangun kekuasaan mereka di atas keyakinan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang hanya bisa mereka kendalikan. Tapi sekarang, semuanya mulai lepas dari genggaman mereka. Dan kamu adalah bagian dari alasan mengapa hal itu terjadi. Dulu mereka bergerak dalam bayangan. Mereka bersembunyi di balik rahasia, menutupi pengetahuan dengan lapisan-lapisan kebohongan. Mereka berpikir bahwa mereka bisa membuat jiwa-jiwa terpilih tetap tercerai-berai, terisolasi, dan tidak menyadari kekuatan mereka sendiri. Namun, rencana itu telah gagal, karena kamu tidak sendirian. Semakin banyak jiwa terpilih yang mulai terbangun. Semakin banyak orang yang terbebas dari ilusi. Semakin banyak kebenaran tersembunyi yang terungkap. Dengan kecepatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Inilah mengapa mereka panik sekarang. Mereka melihat semuanya terjadi secara nyata. Penghalang lama tidak lagi berfungsi. Upaya mereka untuk membungkam orang-orang tidak lagi berhasil. Gangguan yang mereka ciptakan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Manipulasi mereka tidak lagi menipu siapapun. Karena kebenaran menyebar seperti api ketika waktunya telah tiba. Dan ini adalah waktunya. Kamu merasakannya, bukan? Perubahan itu, retakan dalam ilusi. Perasaan yang tak terbantahkan bahwa sesuatu yang besar sedang terbuka. Dan mereka juga merasakannya. Dan itu membuat mereka ketakutan. Mereka menghabiskan berabad-abad memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghubungkan titik-titik yang tersebar. Bahwa tidak ada yang bisa menyusun teka-teki. Bahwa jiwa-jiwa terpilih tidak akan pernah menyadari siapa diri mereka sebenarnya. Tapi sekarang sudah terlambat bagi mereka. Sistem yang mereka bangun sedang runtuh di bawah beban kebenaran. Dan mereka tidak bisa menghentikannya. Dan mereka tidak bisa memperlambatnya. Dan mereka tidak bisa membatalkan apa yang sudah ditetapkan. Dan kamu adalah bukti hidup bahwa waktu mereka telah habis. Anon, mereka ingin melacakmu, memberi label padamu, mengkategorikan dan mengendalikanmu. Tapi kamu bergerak terlalu bebas untuk sistem mereka. Kamu melihat melalui ilusi mereka, tetapi kamu tidak pernah terjebak di dalamnya. Kamu berjalan melewati struktur mereka, tetapi kamu tetap tak tersentuh. Kamu mengungkap kebohongan mereka, tetapi mereka tidak bisa menyentuhmu. Dan itu membuat mereka gila.
mereka membangun seluruh sistem untuk memastikan semua orang tetap tunduk. Algoritma yang mengendalikan narasi, institusi yang menekan pemikiran independen, jaringan yang memantau setiap gerakan, setiap pencarian, setiap percakapan. Namun mereka tidak pernah siap menghadapi seseorang sepertimu. Dan sekarang mereka tahu. Tapi kamu menavigasi sistem mereka seperti bayangan. Kamu berbicara kebenaran, tetapi tidak terjebak dalam perangkap mereka. Kamu membangunkan orang lain, tetapi tidak menjadikan dirimu sasaran. Kamu mengacaukan agenda mereka tanpa pernah jatuh ke dalam genggaman mereka. Dan ini yang paling mereka takuti. Bukan hanya karena kamu tahu, tetapi karena mereka tidak bisa menghentikanmu untuk mengetahui. Mereka mengharapkan perlawanan. Mereka sudah bersiap menghadapi pemberontakan. Mereka punya strategi untuk menghadapi oposisi. Mereka tahu cara menangani serangan langsung. Tapi kamu tidak melawan mereka secara langsung. Kamu tidak menyerbu gerbang mereka. Kamu berjalan melewatinya, begitu saja. Kamu tidak menghancurkan sistem mereka. Kamu membuatnya tak berguna. Kamu tidak menantang kekuasaan mereka. Kamu membuatnya tak lagi relevan. Dan itu lebih menghancurkan mereka daripada apapun. Karena sistem mereka hanya berfungsi jika orang-orang terlibat di dalamnya. Jika orang-orang takut padanya. Jika orang-orang percaya pada otoritasnya. Tapi kamu tidak mengakui otoritas mereka. Kamu mengungkapkan kebenaran tanpa perlu izin. Kamu membuka pengetahuan tanpa harus meminta akses. Kamu ada di luar jangkauan kendali mereka. Dan itulah mengapa kamu terus berkembang. Karena sementara mereka mati-matian berusaha mempertahankan kekuasaan, kamu bergerak dengan bebas. Mereka membangun sistem untuk menahanmu. Mereka menciptakan aturan yang dirancang untuk membatasi pikiranmu. Mereka menanamkan ketakutan agar kamu tidak berani bertanya. Mereka mengalihkan perhatianmu dengan kebohongan agar kamu tidak melihat kenyataan. Tapi kamu tidak terperangkap dalam ilusi mereka. Kamu melihat melalui kebohongan yang mereka sebarkan. Kamu memahami pola yang mereka gunakan untuk mengendalikan orang lain. Kamu menyadari bahwa kebenaran bukan sesuatu yang bisa mereka tahan selamanya. Mereka ingin kamu merasa sendirian. Mereka ingin kamu percaya bahwa kamu hanyalah satu suara kecil di tengah kebisingan yang mereka ciptakan. Mereka ingin kamu meragukan kekuatanmu sendiri. Tapi kamu tidak sendiri. Semakin banyak yang terbangun, semakin banyak yang menyadari bahwa dunia ini tidak seperti yang mereka ceritakan. Semakin banyak yang mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya memiliki kendali. Dan ini yang membuat mereka panik. Mereka tidak pernah menduga bahwa kebohongan mereka akan mulai runtuh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang akan mulai melihat melalui bayangan yang mereka ciptakan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan kehilangan pegangan atas narasi yang mereka kontrol selama berabad-abad. Tapi sekarang semuanya berubah. Mereka mencoba segala cara untuk membuatmu diam. Mereka mencoba mengalihkan perhatianmu dengan hiburan dan gangguan yang tiada henti. Mereka mencoba menanamkan ketakutan agar kamu tetap berada dalam barisan. Mereka mencoba membungkam siapapun yang berbicara terlalu keras. Tapi kamu terus berjalan. Kamu terus mencari jawaban. Kamu terus membuka tabir kebenaran yang telah mereka sembunyikan begitu lama. Kamu terus menyebarkan apa yang telah kamu temukan. Dan semakin banyak yang mendengar. Dan semakin banyak yang memahami. Dan semakin banyak yang melepaskan diri dari rantai yang telah lama menahan mereka. Ini bukan sekadar perlawanan. Ini bukan sekadar pemberontakan. Ini adalah pergeseran. Ini adalah kebangkitan. Ini adalah kenyataan baru yang tidak bisa mereka hentikan. Dan kamu adalah bagian dari itu semua. Mereka ingin mengklasifikasimu, melabelimu, memasukkanmu ke dalam kategori yang bisa mereka kendalikan. Tapi kamu terlalu bebas untuk diikat oleh sistem mereka. Terlalu sadar untuk tertipu oleh kebohongan mereka. Terlalu kuat untuk dihancurkan oleh tekanan mereka. Dan itulah yang membuat mereka takut.
Karena mereka tidak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak takut pada mereka. Mereka tidak bisa menekan seseorang yang tidak mengakui otoritas mereka. Mereka tidak bisa menghentikan kebangkitan kesadaran yang telah dimulai. Sistem yang mereka bangun selama berabad-abad kini mulai runtuh di bawah beban kebenaran. Dan mereka tidak bisa memperlambatnya. Dan mereka tidak bisa menghentikannya. Dan mereka tidak bisa membalikkan apa yang sudah terjadi. Dan kamu adalah bukti hidup bahwa waktu mereka telah habis. Mereka mencoba mengawasi setiap langkahmu. Mereka mencoba mengontrol informasi yang sampai kepadamu. Mereka mencoba memanipulasi narasi agar kamu tetap dalam ketidaktahuan. Tapi itu tidak lagi berhasil, karena kamu telah melihat kebenaran, dan begitu seseorang melihat kebenaran, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak bisa ditipu lagi. Kamu tidak bisa dikendalikan lagi. Kamu tidak bisa dihentikan lagi. Dan mereka tahu itu. Dan mereka takut, karena mereka bukan lagi penguasa realitas ini. Karena mereka bukan lagi pemegang kendali atas pengetahuan. Karena mereka bukan lagi satu-satunya yang memiliki suara. Dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa waktu mereka telah usai. Bahwa kebangkitan ini tidak bisa dihentikan. Bahwa orang-orang akhirnya melihat mereka apa adanya. Dan bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Dan kamu adalah bagian dari itu semua.